Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor konsumer non-siklikal yaitu PT Gajah Tunggal Terbuka dengan kode saham GJTL. Sejarahnya, perusahaan ini memulai usaha pada tahun 1951 dengan bisnis di bidang produksi dan distribusi ban luar dan ban dalam sepeda. Pada tahun 1971, perusahaan ini menekan perjanjian bantuan teknik dengan Inoue Rubber Company asal Jepang untuk memproduksi ban sepeda motor. Pada tahun 1981, perusahaan ini mulai memproduksi ban bias untuk kendaraan niaga dengan bantuan teknik dari Yokohama Rubber Company asal Jepang. Pada tahun 1991, perusahaan ini mengakuisisi PT GT Petrochem Industries, sebuah produsen kain ban dan benang nilon. Pada tahun 1993, perusahaan ini mulai memproduksi ban radial untuk mobil dan truk ringan. Pada tahun 1996, perusahaan ini mengakuisisi PT Mesindo Alloy Wheel, produsen velg berbahan aluminium terbesar kedua di Indonesia. Sementara itu, PT GT Petrochem Industries juga mulai memproduksi karet sintetis, etilena glikol, benang polister, dan serat polister. Pada tahun 2004, perusahaan ini resmi menyelesaikan proses restrukturisasi, dengan dipisahnya laporan keuangan perusahaan ini dan PT GT Petrochem Industries. Pada saat yang sama, perusahaan ini juga mengakuisisi aset Tire Cord dan stiren butadin rubber milik PT GT Petrochem Industries. GJTL menekan perjanjian dengan Michelin, di mana perusahaan ini akan memproduksi ban bermerek Michelin untuk diekspor ke luar Indonesia. Pada tahun 2014, perusahaan ini mulai membangun pabrik khusus untuk memproduksi ban radial truk dan bus. Pada tahun 2016, perusahaan ini meluncurkan ban GT TBR dan meresmikan fasilitas pengujian di Karawang. Pada tahun 2018, bersama IRC, perusahaan ini mendirikan PT IRC Gajah Tunggal Manufacturing Indonesia untuk memproduksi ban sepeda motor berperforma tinggi. PT Gajah Tunggal Terbuka adalah sebuah perusahaan produsen ban yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Sejarah mencatat, PT Gajah Tunggal Terbuka sudah berdiri sejak tahun 1951 sebagai produsen ban sepeda yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini memiliki pabrik di Kota Serang dan Kota Tangerang untuk mendukung kegiatan bisnisnya. PT Gajah Tunggal Terbuka selama bertahun-tahun memperluas kapasitas produksi dan awal diversifikasinya dalam pembuatan ban sepeda motor dan ban dalam, serta akhirnya ke dalam pembuatan ban kendaraan penumpang dan komersial. Info dan faktanya, PT Gajah Tunggal Terbuka ikut berpartisipasi di ajang bergengsi roda 2, Indonesia Motorcycle Show 2023. Mengambil tema inovasi, navigasi, dan kepercayaan, pabrikan kulit bundar tanah air ini, menunjukkan komitmennya di industri otomotif dalam negeri dan telah mempunyai jejak secara global dengan mengekspor berbagai macam produk ke lebih dari 120 negara. PT Gajah Tunggal Terbuka menghadirkan produk ban terbaru yang ditujukan untuk kendaraan jenis SUV. Ban itu adalah GT Radial Savero AT Pro yang tersedia dalam 25 ukuran. Dengan teknologi nanotech compound, ban ini diklaim memiliki kemampuan apik di permukaan jalan on-road maupun off-road non-lumpur. Salah satu pabrikan ban sepeda motor yang mulai melakukan riset untuk ban motor listrik adalah IRC Tire. Product Development PT Gajah Tunggal Terbuka mengaku, pihaknya sudah mengambil data terkait ban yang digunakan produk motor listrik di Indonesia. PT Gajah Tunggal Terbuka kembali melakukan inovasi dengan menghadirkan ban penumpang ramah lingkungan, GT Radial Campiro Ecotec. Ban ini hadir sebagai salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon. Campiro Ecotec didesain dengan teknologi Advanced Nano Compound terbaru, yang dapat lebih memudahkan ban bergulir sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien.
Berikut produk yang dimiliki GJTL. GT Radial. Pilihan ban untuk mobil penumpang, SUV, off-road dan juga commercial van. GT. Ban untuk dump truck, bus, light truck dumper dan light truck regular. Gajah Tunggal. Ban untuk commercial vehicle, truck, off-the-road, industrial dan specialty. IRC. Khusus ban motor seperti motor sport, skutik, skuter, trail dan kompetisi. Zeneos. Khusus ban motor dengan teknologi non-aromatic oil, sink curve, tread under cushion dan advanced grip enhancement design. Berikut anak usaha yang dimiliki GJTL, di mana semua entitas anak disatukan dalam misi, menjadi produsen yang memimpin dan terpercaya sebuah portfolio produk ban yang optimal, dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang unggul di saat yang sama terus meningkatkan ekuitas merek produk, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan memberikan hasil investasi kepada para pemegang saham serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan. Terdapat beberapa penghargaan yang diberikan kepada Gajah Tunggal antara lain, yaitu PT Gajah Tunggal Terbuka menerima Indonesia Living Legend Companies Award 2019 karena dianggap mampu menjalankan bisnisnya lebih dari 50 tahun dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi dalam dan luar negeri. Gajah Tunggal telah meraih Top 100 Most Valuable Indonesian Brand di 2021 dari Brand Finance Indonesia, konsultan valuasi merek ternama di dunia, untuk kategori ban. PT Gajah Tunggal Terbuka berhasil meraih penghargaan Indonesia Brand Champion Award 2021 melalui merek GT Radial untuk kategori ban mobil dan IRC, untuk kategori ban motor dalam sebuah Annual Achievement Report. Apresiasi tahun 2021 atas Best Kaizen Contribution diberikan kepada PT Gajah Tunggal Terbuka, sebagai pengakuan atas kinerja dan dukungan yang luar biasa kepada PT Hino Motors Manufacturing Indonesia. SWA1 Champion Indonesia Original Brand memberikan penghargaan kepada GT Radial pada tahun 2023 sebagai Champion in Indonesia Original Brand 2023 dengan predikat Excellent. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki GJTL, yaitu Denham Private Limited memegang kepemilikan sebesar 49,5%. Kompani Financiere Michelin SCMA sebesar 10%. Lo Keying Hong sebesar 5,18%. Kisyuwono sebesar 0,005%. Lei Huaichin sebesar 0,0001%. Masyarakat non-warkat sebesar 34,83%. Masyarakat warkat sebesar 0,46%, dan saham treasury sebesar 0,01%. Emiten berkode saham GJTL ini didirikan pada tanggal 24 Agustus tahun 1951, di mana bisnis usahanya pada bidang komponen otomotif. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 8 Mei tahun 1990, dengan harga Rp5.500 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebanyak 110 miliar lembar. Berdasarkan kinerjanya, Gajah Tunggal per tanggal 31 Desember tahun 2023 meraup laba bersih Rp1,18 triliun, melambung 755% dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan rugi Rp181,38 miliar. Penjualan bersih sebesar Rp16,97 triliun, turun tipis 1,16% dari periode sama tahun sebelumnya Rp17,17 triliun. Beban pokok penjualan sebesar Rp13,23 triliun, mengalami penyusutan dari edisi sama tahun sebelumnya sebesar Rp14,81 triliun. Beban umum dan administrasi sebesar Rp677,82 miliar, bengkak dari Rp636,61 miliar. Beban keuangan sebesar Rp674,41 miliar,
bengkak dari Rp628,93 miliar. Sehingga total ekuitas sebesar Rp8,35 triliun, naik dari Rp7,22 triliun. Jumlah liabilitas sebesar Rp10,62 triliun, susut dari Rp11,79 triliun. Jumlah aset sebesar Rp18,97 triliun, turun dari akhir 2022 senilai Rp19,01 triliun. Berikut potensi gajah tunggal di masa depan. Pertama, prospek bisnis gajah tunggal dipengaruhi oleh tingginya permintaan sektor otomotif, termasuk produk ban yang menjadi bisnis inti emiten tersebut. Pertumbuhan positif industri ban disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta barang dan jasa di tengah stabilnya kondisi ekonomi Indonesia. Kedua, PT Gajah Tunggal Terbuka telah mempunyai jejak secara global dengan mengekspor berbagai macam produk ke lebih dari 120 negara. Untuk produk roda 2 dengan merek IRC Tire, pendekatan yang fokus ini memungkinkan GJTL untuk terus berinovasi dan memenuhi kepuasan pelanggan secara global. Dan ketiga, kemampuan R&D Gajah Tunggal yang kuat dan komitmen terhadap inovasi adalah kunci strategis dalam menghadapi tantangan dan perkembangan teknologi kendaraan di masa mendatang. Dengan memperkenalkan ban Campiro Ecotec EV merupakan salah satu langkah awal dari komitmen perusahaan dalam menyediakan solusi ban ramah lingkungan yang inovatif. Sekian pembahasan kali ini dari PT Gajah Tunggal Terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.